perbukitan atau gunung yang medannya terjal itu kurang karena dia tidak didukung sistem 4WD. Jadi ya karena kita hanya diberi ya dari pusat, ya apa yang kita terima semoga kita bisa pergunakan semaksimal mungkin. Mobil ini dilengkapi, dia fungsinya itu untuk directional finding. Directional finding itu adalah teknik atau metode untuk menemukan arah dari sumber pancaran. Di dalamnya itu ada banyak elemen antena. Jadi kalau yang model konvensional kan satu antena direksional, tapi dia harus diputar-putar untuk mendapatkan sumber arah pancaran. Kalau ini dia fix, namun dari gabungan beberapa elemen tersebut memberikan informasi kepada kita mengenai arah pancaran dari sinyal yang kita analisis. Kemudian yang satu adalah bukan. Jadi ini antena HI600, fungsinya untuk monitoring aja. Dia memiliki frekuensi range sampai 8 GHz, dari DC sampai 8 GHz. Jadi kalau untuk kita pergunakan untuk mengukur masuk aja, ini seperti pengunci aja, kita terkunci, dan ketika mau didirikan ini harus lepas. Ya, kita akan dirikan antenanya. Setelah berdiri kita kunci lagi seperti ini. Kalau antena HF ini dia sudah terhubung langsung ke multiplexer switch-nya, jadi kita tidak perlu memasang kabel lagi. Oke, 3 antena sudah ya. Di atas ini ada 2 lampu, sebelah belakang dan depan. Fungsinya itu ketika kita melakukan monitoring di malam hari. Ketika kita mau menaikkan, kita lihat dulu penutup antena itu kita harus lepas. Sudah ya, sudah terlepas. Kemudian kita nyalakan kompresornya dari 0 ke 1. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita tekan ke atas. Ya, sementara kita naikkan segini dulu karena kita mau masang antena ya. Sesudah itu jangan lupa kita matikan kompresornya, karena kalau tidak dimatikan, kemarin kejadian di Jakarta itu meleleh, hancur karena tidak lupa dimatikan kompresornya. Jadi kalau kita mau sebentar ataupun lama, ya lebih baik biar aman kita matikan. Baik, kita akan pasang antenanya. Antena ini inlet PLN, ini fungsinya untuk koneksi ke arus PLN secara langsung, di mana memiliki tegangan 220 volt. Tapi saat ini masih belum bisa berfungsi dan sudah kita laporkan ke Jakarta bahwa inlet AC-nya ini masih belum berfungsi. Jadi ada beberapa item nanti yang belum berfungsi. Yang kedua, ini HE600, artinya antena HE600 ini ketika mau dihubungkan ke sistem, dia harus masuk ke konektor HE600 ini. Kalau ke spektrum analyzer, kita naikkan. Ya, ini kemarin ada masalah di stick yang paling terakhir itu agak seret. Sudah kita kasih oli tapi juga masih agak belum begitu lancar lah. Terakhir. Kekurangan dari antena mas ini adalah tidak bisa rotation. Jadi kalau sistem yang lama punya kita itu bisa berputar. Jadi kalau kita pakai antena unidireksional satu arah, kita bisa arahkan ke mana. Namun karena ini sistemnya seperti ini, on kan,
genset nyala, listrik langsung masuk. Jadi kalau kita coba, kalau mau manasin genset, sebaiknya ini dalam kondisi off. Kondisi off listriknya tidak memiliki beban ya. Kita nyalakan, tekan atas ini agak lama, tahan. Sampai nyala. Ini tetap aja nggak bisa nyala karena listriknya belum off. Kita buka yang di atas. Masih ada kunci. Ini apa? Yang bersifat minor kita bisa perbaiki. Oke, untuk aksesoris bagian belakang saya rasa penuh. Jadi ini genset ini bisa dikeluarkan. Kita mulai dari melepas kuncinya di sini. Dapat gambarnya, jadi kita belum berani bongkar juga. Seperti apa? Ini inverternya sebelah kanan. Ini sistem dari Argusnya yang terintegrasi untuk DF ya. Kemudian di sini ada stabilizer, fungsinya untuk menstabilkan tegangan baik dari inverter maupun dari genset. Ya mungkin itu aja untuk perangkat di belakang. Kemudian yang di atas itu ada sama switchnya lepas itu akan mengaktifkan lampu. Ngerti? Iya. Kalau ke sana gimana? Oke. Jadi kalau ada teman. Ini adalah sistem utamanya. Di sini ada beberapa tombol yang perlu diperhatikan. Di sini ada banyak switch ya. Yang pertama switch sumber kelistrikan. Jadi kalau kita menggunakan power genset, kita harus perhatikan genset itu berwarna merah nih. Kemudian switch untuk listrik juga berwarna merah. Jadi yang berwarna merah itu, jadi kalau itu sumber kelistrikan, yang jelas kalau switch yang seperti ini itu untuk mesin gensetnya ya. Iya. Kan yang di situ ya. Yang di atas nggak ngaruh. Kalau sini off berarti ya. Ya. Itu mati oke lah, yang di atas kan masih on. Iya, tapi on pun tidak ada arusnya karena gensetnya nggak nyala, jadi nggak masalah. Nah, yang di atas itu yang secondary switch. Jadi yang primary yang di bawah. Jadi yang di atas selalu tergantung yang di bawah. Kalau di bawah ada switch utama genset. Melakukan pengukuran melalui spektrum di dalam ruangan mobil, kita hubungkan spektrum dengan kabel ini. Jadi kita nggak perlu keluar ya, kita pakai STA. Di dalam mobil ini terhadap tegang. Bisa ke SPA, Nggak bisa. Karena itu sistemnya dia terkombinasi dengan UTF 205 itu mas. Sistem yang memberikan arah. Itu kan fungsinya untuk memberikan arah. Finder mesti pakai laptop. Kalau mau directional finding harus pakai laptop. Ya. Oke. Terus beli lagi lah. Apa ya? Notebook ininya yang mahal. Ini notebook sudah ada. Oh sudah ada Kita ya. siapkan. Dan itu yang siap seorang dapat ya. Di sini ada dua power cord untuk satuan AC. Ini sumbernya dari inverter bisa. Dari Ini yang genset belakang bisa. itu ke sini ya, yang setengah PK. Iya. Oh ini bawaan mobil. Iya, Oh, bukan dari yang ini. bukan. Ini Kalau ini bawa kurang dingin ya. Lebih bawa. Juga Ini bawa siapa? panas. Satu itu bawaannya PS100. Wes, Oh, 13. nggak salah. Di yang itu bukan tanya sama. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Di dalam dongle ini terdapat kemampuan itu. Beda, fungsinya juga beda. Kalau yang untuk PR100 dia tidak ada fungsi untuk directional finding. Jadi kalau ini ada fungsi untuk directional finding. Caranya kita hubungkan dengan USB-nya ya. Kemudian Cara menyalakan komputernya. teman-teman password. Kemudian
Oh, salah Pak. Bisa semua orang buka ya. Di sini ada beberapa software, ada shortcut. Yang pertama Argus, itu adalah software utamanya. MapView itu untuk menampilkan pemetaannya. Jadi ini teknologi. Di sini kita pastikan perangkat DDF 205-nya harus sudah menyala. Kalau tidak menyala, nanti ada pesan errornya. Sudah tertera. Satu, karena ini terhubungnya pakai LAN, ini ada alamat IP khusus. Dan IP-nya sudah disetting sedemikian rupa sehingga nanti nggak bisa diubah-ubah, karena kalau diubah nanti akan error. Kita bisa lihat koneksinya di sini. IP-nya di sini domainnya harus seperti ini. Jadi 192.168.1.100, karena yang di situ di sistem juga samanya. Jadi harus lokal IP. Kalau ini nanti berubah, misalnya 197 atau 200 itu dia nggak mau connect. Jadi ini sudah saya capainya di sini. Cuman fungsinya saya rasa kurang begitu penting, tapi bisa kita pelajari. Mungkin bisa membantu kita untuk analisis lebih lanjut. Tapi fitur utama dari mobil ini adalah direction measurement. Dia harus diklik 2 kali ternyata. Mode single direction. Jadi misalnya kita mau mencari radio pos, kita aktifkan fitur ini, nanti kita diarahkan ini ke kanan, ke kiri, atau ke kanan, atau kalau ini kanan kirinya mobil, atau belakang, atau samping kanan, atau samping kiri. Depannya berarti 0 kalau di depan. Kalau menunjukkan ke kanan berarti agak ke kanan gitu ya. Yang pertama, kemudian kita klik ini, musik ini, listen. Ya, coba kita dengarkan. Ini markernya di sini tunjukkan 96,8. Kalau pindah ke sini langsung ini kita gini aja. Oh, di plot ya? Ya, kita plot. Atau kita mau fokus ke sini. Untuk mengembalikan tampilan ke semula, kita tekan ini, unzoom. Misalnya jarang-jarang itu kan, kita nanti bisa replay rekaman dari program ini. Nah, ini ada FM, ada. Berarti yang ditanyain si Ali untuk nge-save voice tadi di mode FM kan? Yang mana? Misalnya kita mau